Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita tentang memahami ekonomi syariah dalam praktek. Mungkin selama ini kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan apa yang dimaksud dengan ekonomi konvensional? Itu kalau dilihat dari suku katanya, ekonomi syariah itu ya berbasis syariah. Syariah itu ya hukum. Hukum apa? Hukum Islam, syariat Islam kan gitu. Konvensional berarti berdasarkan hukum suatu negara. Tujuan pembelajarannya ada beberapa. Siswa mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional, kemudian sejarah ekonomi syariah, mengetahui riba dan tahapan pengharamannya dalam Al-Quran, sejarah bank syariah di Indonesia, dan akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah. Mungkin ini rada nggak cocok sama anak IPA ya, tapi ini memang masuk di silabus ya. Maka ini anggap saja sebagai pengenalan, artinya sebagai bahan pengetahuan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan bahwa Islam itu sebuah sistem yang sempurna, sistem hidup. Karena Islam itu bukan hanya agama yang kita peluk di dunia saja, tapi Islam itu yang juga akan mengantarkan kebahagiaan kelak ketika kita sudah nggak ada di dunia ya. Paling tidak ada 3 poin besar, yaitu yang pertama, Islam itu terbagi dari sisi akidah. Kemudian yang kedua syariat atau syariah, yang ketiga akhlak. Akidah ini bisa dimaknai sebagai keyakinan, iman. Berarti kalau dalam ajaran kita, ajaran Islam, ada rukun iman. Rukun iman apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Itu secara akidah. Maka akidah ini jadi pondasi utama. Ini pokok, satu yang pokok ya, satu yang nggak boleh enggak. Orang masih dianggap Islam kalau dia masih punya rukun iman yang benar. Dia punya rukun Islam yang benar. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada 5 rukun Islam. Ini sisi akidah. Nah, kemudian Islam juga mengatur sisi syariah. Syariahnya hukum. Ada hukum yang terkait dengan ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan Allah. Ada hukum yang terkait dengan muamalah. Muamalah ini hubungan antara manusia dengan manusia. Ini syariat. Ya, menjadi 2 poin besar di sini. Nah, kemudian bagian ketiga dalam Islam adalah akhlak atau moral. Jadi ketiga-tiganya ini adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri ya. Akidah, keyakinan, syariah itu hukum, akhlak itu moral. Dan 3 bidang ini nggak boleh hilang salah satunya. Misalnya dia sholatnya bagus, tapi akidahnya nyimpang. Dia senang sama hukum, sama dukun ya, sering pergi ke dukun, paranormal, meramal dan sebagainya ya. Atau sisi akidahnya bagus, cuman nggak sholat, nih nggak mau ibadah, dia sih Islam tapi Islam KTP kan, ntar yang masuk surga KTP-nya ya, karena Islam KTP nggak bisa. Atau dia akidahnya bagus, imannya kuat, ibadahnya kuat juga ya, bagus, sholatnya, baca Qurannya, pokoknya rajin lah, tapi akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, suka berdusta, suka nyakitin orang ya, nggak nyambung. Nah, Islam tuh nggak kayak gitu. Islam 3 bidang yang lengkap. Nah, ibadah kemudian masuk ke ranah hukum ya. Hukum itu nanti ada hukum pidana. Pidana itu ya bisa
tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan, pembunuhan dan sebagainya masuk hukum sini. Atau perdata. Perdata itu ya biasanya denda ya. Perdata. Sanksinya itu sanksi perdata, bukan sanksi pidana. Kalau pidana penjara, kalau perdata itu denda. Misalnya yang melanggar rambu lalu lintas ya itu perdata ya. Tipiring, tindak pidana ringan ya, tipiring. Muamalah itu mengatur hubungan publik, hubungan umum, ada sesama muslim internal, ada dengan non muslim eksternal. Dengan non muslim itu menjadi hubungan internasional, ada hubungan politik, internal itu politik, ekonomi, administrasi dan seterusnya, sampai nanti masuk ke bidang ekonomi, keuangan atau industri. Ini Islam nih, semua diatur dalam agama Islam. Oke, sampai sini ada yang mau komen tentang penjelasan Islam sebagai sistem hidup yang sempurna? Mungkin ada yang mau ngasih komentar. Pak, ternyata, silakan. Setelah saya jelaskan bahwa Islam itu ada akhlak, ada syariah hukum, ada akidah. Terus kemudian cabangnya banyak. Silakan, ada yang mau mengomentari, ada yang mau ngasih pendapat tentang tadi yang sudah saya jelaskan. Anip, mungkin Nip, apa yang ada di benakmu? Apa yang merasukimu? Merasukimu. Nggak ada. Taki mungkin Ki. Taki itu diam-diam mikir dia. Tahu mikirin apa? Enggak, Pak. Atar? Atarnya serius ke komputernya. Apa, Pak? Ya mungkin ada like, comment, and subscribe. Like, comment. Lu kira YouTuber. Apa Tar? Tadi saya udah jelasin panjang lebar. Nyalain ini. Enggak apa, Pak. Hah? Nge-lag saya, Pak. Nge-lag. Masa sih? Iya. Siapa yang bisa? Saya nggak dengar Bapak nanya apaan. Dulu. Tadi yang sudah saya jelasin. Ada sedikit komentar mungkin apa gitu. Bara. Ayo Bara. Bara lagunya Bara. Bar. Wih. Ya, Pak. Ngomong kayak apa kek biar enggak ngantuk. Kenapa, Pak? Tadi kan saya udah jelasin, lu nyambung nggak? Iya, kayaknya. Apa coba yang kamu pahami? Apa Bar? Bar? Tentang apa? Tentang itu Pak. Oke deh. Lanjut. Saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Ini udah. Ini udah ya. Oke, saya gedein. Tara. Sip. Nah, pertanyaannya, ini suara kedengeran nggak? Taki, suara saya kedengeran, Ki? Ada, Pak. Oke. Apa makna syariat? Ada yang mau ngasih sekedar unek-unek? Nip, tahu apa yang dimaksud syariat nggak, Nip? Yang kamu ada di benakmu, syariat, serem gitu. Apa, Nip? Waduh. Mungkin kalau syariat Taki lebih tahu Pak kalau syariat gitu-gitu Pak. Oh, kamu juga tahu ya? Kamu juga tahu nih
Cuman tawadu aja. Eh. Hamzah, ada mau disebutin? Rafi, Rasid, LB, B, badminton B. Aduh. Syariat itu kewajiban, Pak. Oh, syariat kewajiban. Cakep. Bagus. Ada lagi? Faris, punya pendapat, Riz? Faris, Fatur, Rahman. Aturan yang Allah turunkan untuk manusia, Pak. Aturan yang Allah turunkan untuk manusia. Cakep, benar semua jawabannya. Ini syariat itu secara bahasa, ya, berasal dari bahasa Arab, ya, syariatun. Artinya jalan yang dilewati menuju sumber air. Jalan. Syariat itu jalan, ya. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, syariat itu mazhab, aturan, undang-undang. Ya, itu secara bahasa. Ya, kalau secara istilah itu semua aturan Allah yang diturunkan. Benar tadi ya. Tadi hukum-hukum, kata Faris, atau apa, aturan Allah yang diturunkan untuk manusia terkait dengan akidah, ibadah, muamalah. Semuanya itu disebut dengan syariah. Ya. Kemudian, apa tujuannya? Tentu tujuan syariah itu ada 5. Ya, pemeliharaan agama, hifdzuddin namanya. Jadi Islam itu melindungi agama-agama yang ada. Setiap orang bebas melaksanakan agamanya masing-masing. Setiap orang berhak untuk menjaga agama yang dia peluk. Setiap orang dilarang memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu hifdzuddin, melihara agama. Nanti kalau kamu disuruh jelasin, salah satu tujuan syariat adalah memelihara agama. Apa maksudnya? Nah, tadi. Yang pertama maksudnya adalah Islam menjaga agama seseorang. 2, tidak boleh memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama. Misalnya si A sudah muslim, ada orang non muslim maksain, yuk kamu kalau mau uang banyak nih, saya kasih duit, tapi kamu keluar ya dari Islam. Nggak boleh. Atau dipaksa, ya kalau nggak mau masuk Islam, atau kalau kamu nggak mau keluar dari Islam, saya ancam ini itu nggak boleh. 2, memelihara jiwa. Jiwa itu nyawa, jadi nggak boleh ngilangin nyawa orang, nggak boleh ngebunuh orang, atau ngebunuh diri sendiri juga nggak boleh. Dalam Islam diharamkan, wala taqtulu anfusakum illa tahluka. Jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nggak boleh ya. Atau menghilangkan nyawa orang lain. Nembak, lempar, ya sampai orang kemudian terluka bahkan mati. Nggak boleh. Memelihara akal, hifdzul akal. Jadi akal manusia juga dilindungi. Ya. Hasil karya akal manusia juga dilindungi oleh agama ini. Memelihara keturunan. Ya. Islam memelihara manusia untuk boleh berketurunan, dan hal-hal yang bisa merusak keturunan, ya, atau merubah eksistensi atau merubah sahnya keturunan itu nggak boleh. Contoh misalnya zina kan nanti kalau hamil kan di luar nikah. Nah itu keturunannya nggak jelas. Ini anak siapa? Itu ya. Lakinya ada 10, perempuannya 1. Ini anak siapa? Makanya itu diharamkan dalam Islam. Keturunan dalam arti Islam tuh ketika terkait dengan keturunan ada hukum wali, ada hukum yang lain. Memelihara harta, terakhir bahwa harta dalam Islam dilindungi. Nggak boleh ngambil harta orang, nggak boleh nyuri, nggak boleh korupsi, ya. Baik korupsi di kementerian atau korupsi di mana gitu ya. Mau nggak mau harus saya sebut karena ini adalah korupsi itu kejahatan sosial yang na'udzubillah, ya, yang mengambil harta orang dengan tidak halal. Lanjut. Nah, apa perbedaan syariah dan fikih? Ini dia.
Perbedaan syariat dan fikih adalah yang pertama, kalau syariat itu sifatnya umum, kalau fikih itu khusus ya. Kalau syariat itu ya semua terkait dengan segala aturan Allah untuk manusia. Akidah, ibadah, muamalah atau akhlak. Kalau fikih itu sifatnya khusus, misalnya fikih sholat jenazah, fikih sholat berjamaah, fikih tentang zakat, itu khusus ya. Jadi fikih itu bagian dari syariat. Fikih itu hukum. Ya. Coba saya tanya, apa hukum boleh nggak? Nih, Nip. Ya, Pak. Kalau kamu pergi ke Bandung, Ya. terus sholat zuhur dan asar boleh nggak digabung? Boleh, Pak. Karena perjalanannya jauh. Oke, itu fikih apa namanya? Sholat apa namanya? Jamaah tahim. Wah, jamak ya, jamak tuh menggabung. Bisa jamak takdim didahuluin di waktu zuhur, sholat asarnya dikerjain di waktu zuhur, atau jamak takhir. Kamu sholat zuhurnya ntar kalau udah nyampe Bandung. Jadi sholat zuhurnya dikerjain pada waktu asar. Ya itu fikih mah khusus. Dua, ini perbedaan yang kedua. Nanti suruh ngejelasin apa perbedaan syariat dan fikih. Dua, syariat itu produknya Allah. Karena Allah yang menurunkan ya. Allah yang menurunkan syariat, Allah yang menurunkan hukum Al-Quran, Allah yang menurunkan ini kepada manusia, dan maka wajib diterima. Ya, wajib diterima. Kemudian fikih itu produk dan metodenya ijtihad manusia. Bisa berbeda-beda setiap ahli fikih dalam memutuskan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Contoh misalnya fikih itu kalau coba saya tanya siapa ya? LB, kalau sholat di masjid, kalau subuh imamnya berkunut atau enggak? Kunut itu ngangkat tangan doa di rakaat terakhir. LB? Ya, Pak. Di masjidmu imamnya berkunut enggak kalau subuh? Iya, Pak. Ya. Kalau taki? Apa, Pak? Kalau sholat subuh imam di masjidmu berkunut enggak kalau pas kamu ke masjid? Enggak. Enggak. Nah, itu kan ada perbedaan tuh ya. Ya. Jadi berbeda tuh. Satu berkunut, satu enggak. Dua-duanya boleh ya, karena Nabi pernah berkunut, Nabi juga pernah meninggalkannya. Ya, kalau yang masih berkunut ya itu hadisnya bahwa Rasulullah itu kunut sampai meninggal dunia. Itu kemudian diambil oleh mazhab Syafi'i. Ya, kemudian yang berpendapat bahwa Nabi pernah berkunut kemudian meninggalkan. Jadi yang pertama itu berkunut sampai Nabi nggak pernah meninggalkan sampai Nabi meninggal dunia, dan yang kedua adalah Nabi pernah berkunut selama sebulan terus meninggalkan. Itu pendapat yang kemudian diambil oleh para ulama fikih bahwa kunut subuh itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Hukumnya adalah balik ke hukum ulama fikih itu. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya sunnah, kalau Imam Ahmad menganggapnya bukan. Jadi fikih itu bisa beda-beda, tapi dua-duanya tidak bertentangan. Yang penting masih melakukan sholat subuh. Jadi jangan berantem gara-gara kunut. Ya. Lu kunut, lu nggak kunut, ya dosa. Enggak. Itu yang nggak sholat didiemin. Itu akhirnya nggak pada sholat dah. Repot dah. Gitu ya. Jadi masalah-masalah cabang itu nggak perlu diperbesar. Yang penting masih pada mau sholat. 3 terakhir, kalau syarat itu menyeluruh, ya, siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya. Contoh syariat itu ya sholat, dimanapun, ya di pesawat, di mobil, bisa ya di kendaraan. Kalau nggak bisa turun, macet total misalnya,
Bisa sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan ya sesuai dengan kendaraan itu berjalan. Kemudian apa? Sholat di laut, ya di kapal laut. Kalau sekarang mah relatif lebih mudah lah untuk sholat, tinggal mau atau enggaknya. Nah, kalau fikih itu sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya pakaian orang yang digunakan untuk sholat kan beda-beda. Ada celana panjang, ada sarung, ada baju koko, ada baju pendek biasa, yaitu yang penting menutup aurat. Ada tata cara sholat buat orang sakit, ya, dan seterusnya. Ini perbedaan antara syariat dan fikih. Oke. Kemudian kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa? 10.20 Pak. Oke, sebentar. Saya masuk ke bagian ini aja. Pertama, sejarah perkembangan ekonomi syariah. Periode klasik, ya. Klasik itu zaman Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, periode stagnasi dan transisi tahun 1500 hingga 1950. Ini masa-masa dinasti Islam. 3, periode resurgensi atau kebangkitan kembali mulai tahun 1950 hingga sekarang. Ini tahap pertama adalah fase yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi Islam. Ya. Karena Nabi pada tahap ini meletakkan hukum itu secara langsung dan diamalkan oleh para sahabat. Kemudian dikembangkan teori-teori yang bisa diadopsi. Seperti teori tentang uang. Kalau dulu kan barter ya, emas dengan emas ya. Dulu juga kemudian ada pasar, ada penentuan harga di pasar, ada zakat, ada kebijakan pajak. Itu sudah muncul cikal bakal pada zaman Rasulullah SAW, karena Nabi yang menjadikan itu hukum berlaku di masyarakat Madinah. Lalu muncul juga tokoh-tokoh yang menjadi tulang punggung ya dalam pengembangan teori klasik. Seperti Abu Yusuf, Abu Udaid, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun, Al-Makhrizi, dan lain-lain. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua itu pada fase ini ekonomi Islam mengalami stagnasi, ya, hampir tidak ada hal baru. Ya, yang menjadi representasi adalah dinasti Turki Utsmani. Ya, kontribusinya itu dengan menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Selama kurang lebih 5 abad. 5 abad itu ya 500 tahun. Nah, konsep yang berkembang adalah asuransi syariah, ya. Kemudian juga dibahas oleh Muhammad Abduh, dan fase ini kemudian juga menjadi saksi bahwa di daratan Eropa berkembang ekonomi konvensional. Sebenarnya ekonomi Islam itu lebih dulu dibanding ekonomi konvensional. Terakhir, tahap ketiga sampai sekarang merupakan tahap kebangkitan ekonomi di pentas dunia. Saat ini para ekonomi Islam masih melakukan proses reformasi ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Nah, ini baru masuk ke pengertian riba. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti juga ada pembagiannya, pembagian riba, ya. Terus nanti riba dalam jual beli, pengharaman riba. Nah, ini ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional ya. Ini sudah di situ. Dan tahap akhir nanti kita akan belajar tentang akad-akad yang ada pada transaksi ekonomi syariah. Oke, saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Ada Ki? Anap? Ada Anap? Anap keren ya, pakai peci putih ya. Kayak Habib, asik. Oke, kalau tak ada silakan beristirahat.
Ya, nanti kita menggunakan aplikasi-aplikasi ya pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya saya balikin ke Taki. Silakan kalian beristirahat aja ya. Terima kasih, Pak. Oke, assalamualaikum.